Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, amin. Semua diberkati Tuhan. Shalom, amin. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Saudara. Shalom. Iya. Bapak Ibu, melanjutkan topik minggu kemarin, saya mau menyampaikan satu kebenaran. Bagaimana kita dituntun Roh Kudus. Kita bermitra dengan Roh Kudus. Mari kita lihat saudaraku ayatnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Baca sama-sama. Dialah yang akan mengajarkan. Kurang keras kata ini saya mau garis bawahi. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan. One more time. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata begini. Nanti aku akan naik ke surga. Dan kenapa aku harus naik ke surga? Saya udah kasih 4 alasan. Salah satunya supaya Christ in us. Karena kalau Yesus gak naik ke surga, dia terbatas dengan waktu, dengan jarak. Dia ada di Israel hari ini, dia gak ada di Bandung. Karena Yesus masih terbatas dalam tubuh manusia. Maka dia harus naik ke surga, supaya roh Yesus itu turun. Maka saat roh Yesus itu turun, saudaraku, ingat, sistem keimamatan Perjanjian Lama sudah selesai. Maka kamulah imamat yang rajani. Amin. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Dia sekarang menjadikan kita, tubuh saudara, tubuh saya, rumah kediamannya. Hati kita menjadi baitnya. Jadi adakah lagi ruang kudus, ruang maha kudus dalam hadirat Tuhan? Enggak ada. Di hati inilah baitmu. Jadi bukan di ruangan kudus, di tabut perjanjian, itu ruang maha kudus. Bukan. Tubuh inilah tempat kediamannya. Kenapa? Karena di tubuh kita, di hati kita, itu ada Yesus dalam diri roh Yesus atau roh Kudus. Jadi siapa Roh Kudus? Yesus juga. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan gini, tetapi Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu. Katakan dengan saya, mengajarkan apa? Sekali lagi. Lebih keras lagi yang di rumah juga. Mengajarkan segala sesuatu.
Jadi kalau kita mau lari, kita mau curhat, kita mau minta kekuatan, kita mau minta pendapat, kita mau minta, saudaraku, solusi dalam bidang apapun. Bukan hanya perkara rohani. Gereja hari ini kebanyakan hanya percaya bahwa Tuhan atau Roh Kudus itu tempat kita berlari jika kita membutuhkan hal-hal yang rohani saja. Betul nggak? Saudaraku, Alkitab mengatakan dia akan mengajarkan, Roh Kudus akan mengajarkan, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan memberikan solusi, Roh Kudus akan memimpin Anda. Bukan 1, 2, 3 bagian. Tapi Alkitab mencatat segala sesuatu. Termasuk soal apa? Pekerjaan. Termasuk soal apa, saudaraku? Bisnis. Termasuk soal apa? Mengelola uang. Termasuk soal apa? Anak-anak muda. Teman hidup. Oh, enggak amin ya? Yang amin hanya Pak Novian, saudara. Anda dong amin. Termasuk teman hidup. Oh, enggak amin lagi. Anak-anak muda amin. Termasuk. Jangan ketawa. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, Yesus berkata, saya nggak hanya ngomong Alkitab loh, sebab nggak semua tulisan di dalam Alkitab itu perkataan Tuhan. Ada perkataan Ayub, ada perkataan setan yang dikutip di dalam Alkitab. Ada perkataan Yakub, ada perkataan Sarah. Tapi ini Yesus langsung yang bicara. Yesus berkata, tetapi penghibur. Roh Kudus disebut roh penghibur. Disebut roh kebenaran. Disebut roh damai sejahtera. Disebut roh penuntun. Disebut roh pengajar. Banyak sebutannya. Maka ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah apa? Turun apa? Roh Kudus, bukan turun burung merpati. Turunlah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian yang lama, maksudnya sebelum Yesus wafat, Roh Kudus itu kadang hinggap pada seseorang, kadang pergi. Maka Musa berkata, jika kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Maka Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Maka betul, dulu di dalam kitab Mazmur Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tapi lewat perjanjian yang baru, salib Yesus, Tuhan bertahta di hati kita. Nah, hati ini baitnya, hati ini tempat kediamannya. Dan Tuhan menebus saudara, Tuhan menyelamatkan saudara untuk menjadikan kembali tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu apa? Menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Seorang penyembah harus menyembah. Karena Anda penyembah, Anda diselamatkan untuk dijadikan penyembah. Maka kalau penyembah nggak menyembah, tanda tanya. Pedagang nggak berdagang, ngawur. Betul nggak? Kamu kerjanya apa? Pedagang, tapi hari-hari nganggur, nggak pernah berdagang. Pelajar nggak pernah belajar, perlu dipertanyakan status kepelajarannya. Pekerjaan pelajar itu belajar. Betul apa betul? Oh iya dong, betul? Amin. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku. Saat Yesus ngomong ini, Roh Kudus belum turun. Maka Pentakosta perjanjian baru adalah memperingati turunnya Roh Kudus.
Pentakosta perjanjian lama ditandai dengan 3.000 orang mati. Pentakosta perjanjian baru ditandai dengan 3.000 orang hidup. Katakan amin. Dialah yang akan mengajarkan, sama-sama baca, segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, dia bukan hanya mengajar hal-hal rohani. Saudaraku, jangan hanya berpikir begini nih, saudara. Jangan hanya berpikir, waduh, Musa anaknya siapa ya? Bapaknya Musa namanya siapa? Baru tanya Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Jadi kemana kita bertanya? Kepada siapa kita berlari? Kepada siapa kita mendapat bantuan yang kita perlukan? Jawabannya satu, Roh Kudus. Dalam segala sesuatu. Tetapi ironisnya kita sering nggak berdoa minta Roh Kudus. Coba dari 3 nama Tuhan, 3 in 1, 3 ya saudaraku, Trinitas, Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kemarin saya di Palu, ada yang tanya, saya diskusi sama satu orang. Pak, saya bilang gini, saya pernah ada yang nanya, Pak benar kan Tuhan kita namanya Yahweh? YHWH, betul. Allahnya Israel YHWH. Tapi orang Israel sendiri sampai hari ini, orang Yahudi asli, gak berani panggil Tuhan itu Yahweh. Maka tulisannya YHWH. A sama E-nya dihilangin supaya nggak bisa dibaca. Kenapa Pak? Kan itu nama, betul. Nama saya siapa? Agung. Yang boleh panggil saya Agung siapa? Orang lain, bukan anak saya. Kalau anak saya panggil saya Agung, kurang ajar dia. Nangkap saudara? Halo? Contoh harus panggil, Agung, sembarangan. Gue tak uyang-uyang saudaraku. Nggak hormat dia, betul nggak? Tapi saudaraku, teman saya sekolah, teman saya kuliah, pendeta lain panggil saya, Gung, gimana kabarnya? Boleh. Tapi anak saya panggil saya apa? Dedi. Amin. Babah, Bapak, Bapake. Boleh. Itu panggilan. Tapi nama saya bukan Bapak. Nama saya siapa? Agung. Jadi yang boleh panggil saya Agung itu bukan anak. Sama orang Yahudi gak berani panggil dia Yahweh. Kenapa? Karena mereka tahu ini nama yang kudus, nama yang holy, nama yang sakral. Dan saudaraku, bukti hormat mereka gak berani memanggil Tuhan itu Yahweh. Karena apa? Karena mereka merasa saya anak. Saya berani panggil Irwan karena saya bukan anaknya. Tapi coba anaknya Pak Irwan namanya Philip. Berani gak panggil Pak Irwan Irwan? Gak berani. Panggilnya apa? Papa. Papa. Begitu. Pak Wewe, saya mau tanya. Berani Andre, Shirley, Yabes panggil Wewe? Berani? Gak berani. Hah? Pencit kan? Gak berani. Kenapa? Nama itu sakral bagi anak-anaknya. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Supaya, nah Anda lihat Pak Yusuf Roni, gak berani panggil YHWH, Yahweh, gak berani. Maka orang Israel mengganti sebutan Yahweh itu dengan sebutan panggilan Adonai, El Shaddai, Elohim. Begitu. Betul? Anak-anaknya Pak Jumadi panggil Bapake. Nah itu. Amin. Ya, boleh sama, hal yang sama. Nah, kembali ke tadi, kita seringkali kita berdoa, kita minta tolong ya Bapa, ya Yesus. Sering. Coba Anda berdoa, Bapakku yang di surga. Sering. Yesus sering. Tapi coba Anda berdoa minta Roh Kudus. Nyebut Roh Kudus itu paling jarang orang Kristen. Kalau 1000 kali Anda memanggil dia,
Saudaraku, saya percaya 750 kali mungkin Anda menyebut Yesus. 200 kali mungkin Anda menyebut Bapa, 50 kali baru Roh Kudus. Nah, malam ini saya mengajar Anda, Yesus berkata, Roh Kudus juga Yesus. Jadi waktu Anda bilang, Roh Kudus tuntun saya, Roh Kudus bimbing saya, Anda juga masih menyebut nama Yesus. Tapi saudaraku, yang tinggal di dunia hari ini adalah Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri saudara. Yesus di muka bumi 3,5 tahun disebut Yesus, tapi Yesus yang terangkat ke surga dan turun dalam bentuk Roh Kudus juga Yesus, dan kita boleh panggil dia Roh Kudus yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu. Boleh tepuk tangan buat Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Ayat berikutnya, saudara, kita lihat. Ya. Apakah saudara percaya? Nah, ayat 7 berkata gini, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku naik ke surga. Sebab jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Dan dalam bentuknya roh, maka saudaraku, hari ini Roh Kudus ada di ruang Balarea. Roh Kudus juga ada di jemaat yang BFA Jogja yang lagi ibadah, atau di Palangkaraya yang lagi sedang ibadah, atau di Puruk Cau. Saudaraku, walaupun live streaming, Roh Kudus juga ada di hati mereka. Amin. Terus saudara, dan apabila ia sudah datang, ya, Yesus berkata sebelum dia naik, ia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosanya. Siapa yang menyadarkan dunia akan dosa-dosa? Roh Kudus. Yang membuat kita sadar, iya ya, saya orang berdosa, saya butuh Yesus. Saya tahu bahwa amal saya, perbuatan baik saya tidak menghapus dosa saya. Jangan pikir agama menghapus dosamu. Jangan pikir perbuatan baik menghapus dosamu. Maka 1 Yohanes 1 ayat yang 1 Yohanes pasal 2 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, artinya gini, jika kamu mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa, ya, jika kamu mengakui kamu orang berdosa, itu yang dimaksud Tuhan. Saudaraku, siapa yang menyadarkan saya orang berdosa? Itu Roh Kudus. Amin. Dia akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Kemudian setelah menyadarkan akan dosa, saudaraku, kita tahu bahwa kita nggak bisa melepaskan diri dari kuasa dosa. Kita nggak bisa menyelesaikan dosa kita dengan amal, dengan perbuatan, dengan ibadah. Kita disadarkan Roh Kudus akan kebaikan Allah yang tersedia bagi kita, dan akan pembebasan dari penghukuman. Kita sadar setelah kita menerima kebaikan Allah, kita dibebaskan dari penghukuman. Maka Roma 8, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Nangkap saudaraku? Siapa? Inilah Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menyadarkan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, berfokuslah akan kebaikan Allah. Maka seperti khotbah saya Kamis lalu, perwira Kapernaum, perempuan pendaraan 12 tahun, dan Yairus, mereka sudah sering mendengar cerita atau berita tentang Yesus. Apa yang mereka dengar? Kebaikan Yesus. Pada waktu mendengar kebaikan Yesus, timbul percaya. Sebagai contoh, saya bilang sama Pak Stephen, Pak Stephen, Pak Irwan tuh baik loh. Pak Irwan tuh oke loh. Pak Irwan tuh begini loh. Maka yang ada dalam benak Pak Stephen, Pak Irwan itu baik. Jadi satu kali Pak Stephen di Jakarta membutuhkan pertolongan, dia ingat cerita saya. Irwan baik. Tapi coba kalau saya cerita ke Pak Stephen, Pak Stephen nanya, Pak Agung, Pak Irwan gimana? Bu Cengli, Bu Kamsia, begini. Pak Stephen saat ada kesulitan, dia nggak percaya sama Pak Irwan. Kenapa? Karena dia udah mendengar cerita tentang Irwan yang negatif. Nah, perwira Kapernaum, perempuan pendaraan 12 tahun, dan Yairus, mereka melihat
mereka mendengar, dan mata mereka, terlebih perwira Kapernaum. Saudaraku, dia seorang polisi, seorang perwira, dia tahu pergerakan apapun di daerah Kapernaum. Dan Yesus, Kapernaum dijadikan, saudaraku, kota Yesus. Yesus sering buat mujizat. Betul? Maka Yesus mengutuk Kapernaum. Kenapa? Karena kalau aku lakukan seperti ini di Sodom dan Gomora, masih ada. Tapi aku sudah mengadakan mujizat berkali-kali, kamu tetap tidak percaya. Perwira Kapernaum melihat gerakan Yesus ini apakah gerakan membahayakan kerajaan Rom. Setelah dilihat, oh enggak, dia melihat siapa Yesus. Dia melihat bagaimana orang sakit ditolong, bagaimana orang susah ditolong, bagaimana orang yang berdosa dikasihani, bagaimana orang kusta disembuhkan. Nah, ketika perwira Kapernaum itu mendengar hal-hal yang baik tentang Yesus, timbul imannya. Supaya Anda punya iman, Anda harus bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, ingatkan kebaikan Yesus kepadaku. Maka setiap kali kamu makan tubuh dan minum darah ini, lakukanlah ini untuk mengingat kebaikanku di kayu salib. Waktu kamu melihat kebaikan Tuhan yang lebih kuat dari dosa, yang lebih kuat dari masalahmu, yang lebih kuat dari penyakitmu, hatimu percaya. Dan saudaraku, pulanglah, jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Next, saudaraku, haleluya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Doa saya malam ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya berdoa, Roh Kudus membukakan pewahyuan tentang kebaikan Yesus, memimpin Anda bukan ke separuh, tapi ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak berkata-kata bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda sedang bermasalah dengan kesehatan, nggak salah Anda ke dokter, nggak salah Anda periksa. Tapi poin pertama, apakah Anda sudah tanya kepada Roh Kudus? Sebab dia akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan memimpin Anda. Satu kali saya diundang khotbah oleh satu pelayanan di Wales, UK, United Kingdom. Wih, dahsyat kan? Di Wales. Saya juga pengen ke Wales untuk ada gerakan. Saudaraku, dia email saya, mengundang saya khotbah di tanggal sekian. Saya nggak gampang percaya. Seneng, tapi kita lihat dulu. Berdasarkan pengalaman dulu, zaman saya masih bujangan, saya juga ditelepon oleh teman saya yang kadang-kadang bercanda. Shalom, ya, jangan pendeta agung, ya. Saya dari, maaf bahasa Indonesia saya cedal-cedal, sudah lama saya di Aussie. Maksudnya gimana? Saya mau ngundang Pak Pendeta Agung, kira-kira begitu ke Australia, ke sini, bisa nggak? Oh bisa. Waktu saya ngomong bisa, ketawa dia. Kena lu Gung, teman saya sama-sama pendeta. Nah, dari situ saya harus belajar. Bersyukurlah kalau Anda pernah kena tipu. Bersyukurlah kalau Anda pernah kena, saudaraku, dirugikan. Dari situ kita belajar untuk kita tidak ditipu lagi. Karena dunia semakin jahat. Yang Wales tadi, saudaraku, ternyata apa? Bukan. Saya langsung ke Erlan, tuh ada Erlan. Lan, tolong Lan, ini bener gak Lan? Erlan telepon temennya. Saudaraku, yang di Inggris, ternyata itu pelayanan palsu. Loh, coba saudaraku. Kalau saya oke harus kirim duit dulu, saudaraku. Nah, kadang kita emosi, kita buru-buru. Tahukah Anda? Seseorang juga kadang bisa nipu Anda ke ATM, kemana-kemana. Penipuan semakin canggih. Dengan berbagai modus. Kalau Anda nggak dipimpin Roh Kudus, Anda nggak dituntun Roh Kudus, Anda akan mengalami kerugian, dan kerugian.
Betul? Halo? Iya. Tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hari ini Bapak Ibu, Anda yang belum bisa manage uang, tanya sama Roh Kudus. Kenapa sih kok belum tanggal tua uang udah habis? Belum tanggal tua uang udah habis. Akhirnya Anda mumet dengan duit. Tuhan gak kurang-kurang ngasih kamu duit. Tuhan gak kurang-kurang ngasih pertolongan buat kamu. Tuhan gak kurang-kurang bikin mujizat, ngasih pekerjaan buat Anda. Tapi Anda gak bertanya, gak minta dituntun Roh Kudus. Gimana bekerja yang benar? Gimana memanage uang dengan benar? Roh Kudus bukan hanya memimpin Anda, hanya hal rohani saja. Tapi segala sesuatu. Termasuk apa? Segala sesuatu. Mengembangkan bisnis, mengembangkan memanage uang saudara, mengembangkan gereja, dan sebagainya. Bapak Ibu 18 tahun gereja ini. Anda lihat, kalau Tuhan gak kasih saya pimpinan Roh Kudus, kita datang 2003, akhir ke Bandung, 2-3 orang dan gak punya apa-apa. Kalau hari ini Tuhan kasih berkat, aset properti, aset bergerak gak bergerak ratusan miliar. Kalau bukan pimpinan Roh Kudus, cuman tamat SMA 1 Pemalang, gak akan bisa. Bukan apa-apa, Roh Kudus. Lalu, jadi kita beli tanah di Kapuas, beli tanah di mana? Pakai apa? Pakai bunga, pakai daun. Gak pakai uang, saudara. Amin. Berapa banyak gereja udah puluhan tahun, duit bukan gak kurang-kurang. Tuhan kasih, tapi selalu berkekurangan. Karena gak bisa mengelola. Saya berdoa, sebab tahun panen raya, Tuhan kasih panen. Anda gak bisa kelola, bocor maning. Anda harus bisa kelola, Anda manage. Termasuk Bapak Ibu, kepada saudara-saudara yang pegawai negeri. Pegawai negeri masih lumayan, 58, 60 pensiun. Pegawai bank, 55 pensiun. Setelah pensiun mau kemana? Persiapkan dari sekarang. Saya pernah ketemu dengan jemaat yang pindah ke Australia bekerja. Saya bilang, kamu mau sampai kapan kerja di Australia? Kenapa Pak? Hanya 2 hal yang harus kamu lakukan. Kamu akan selamanya di Australia. Atau kamu pindah ke Indonesia, tapi kamu nabung dan kemudian kumpulkan modal, kamu bisnis di Indonesia. Saudaraku, dengar. Kalau kita nggak bisa memanage masa depan kita, hidup kita, tolong para orang tua, engkau akan ngerepotin jadi beban anak-anakmu di hari tua. Iya, kalau anak-anakmu di BFA yang udah saya didik untuk hormati dan membiayai orang tua. Kalau yang enggak, keleleran, pahit hati kamu sama orang anak-anakmu. Aduh Pak, punya anak kok gini, nggak inget ya dulu bapaknya ibunya kerja, kok anaknya begini. Saudaraku, kita harus bisa kelola itu. Roh Kudus akan memimpin Anda ke segala sesuatu. Termasuk soal kesehatan. Termasuk soal tawaran, sepertinya menggiurkan. Ada tawaran begini, Anda lihat, kenapa banyak orang-orang kejeblos? Karena gak tanya, Roh Kudus gak tanya. Dia hanya nafsu mengutamakan, wah cuan nih. Tanya. Kalau gak damai sejahtera, tolak ukurnya damai Pak. Sedikit gak damai, Roh Kudus memberikan warning pada Anda itu. Oh gak amin ya? Amin. Dodi, ada yang ngajak bisnis, ada sedikit gak damai, stop dulu, tanya. Tuntun Tuhan. Itu aja kok. Karena apa? Ditempatkannya dia di situ, di dalam hatimu. Untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jangan sampai kita tanda tangan taunya terjebak, dijebak.
dunia makin kejam, dunia makin ngeri. Tadi saya katakan beberapa janda tertipu miliaran. Saya melayani saudaraku. Kenapa? Karena janda kaya, kesempatan bagi orang-orang yang pengen melorotin duit. Di gini-giniin dikit, udah mumbul. You know mumbul? Naik, pelorotin, keluar semua. Nggak masuk akal. Sertifikat, tanda tangan taunya jadi milik dia. Bisa aja. Jangan tegang. Mungkin ada beberapa orang, saya pernah ngalami Pak. Ya, hari ini kita jadi bijaksana. Terus saudaraku. Tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan hanya soal rohani, Yesus datang gimana, nanti gimana. Ini termasuk apa? Kalau gue berbisnis sama orang ini, apa yang akan terjadi dengan model begini? Kalau gue mau kawin sama orang begini, apa yang akan terjadi kemudian hari? Pacaran aja udah nabokin gue, gimana kalau udah kawin? Pacaran aja udah pelit, gimana kalau udah nikah? Halo? Mumpung belum kawin. Saya nggak ngomong kawin lah, jangan. Saudara, sebab itu keputusan yang paling penting dalam hidupmu. Salah nikah, menyesal seumur hidup. Salah potong rambut hanya sebulan, penyesalan. Salah makan mencret seminggu, penyesalan. Salah kawin seumur hidup. Lebih baik tidak kawin daripada salah kawin. Tapi BFA ada pilihan ketiga. Lebih baik menikah dengan benar dan tepat. Yang amin yang udah nikah, yang belum nikah dong. Oh, yang udah nikah mengaminkan untuk anak-anaknya. Amin. 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 Yes. Saudaraku, gak mungkin Anda dibiarkan keleleran, kere, miskin. Tadi dalam pertemuan dengan full timer saya hitung-hitungan. Coba lihat di Alkitab, 1 talenta itu berapa? 34 kilo. 34 kilo emas itu 1 talenta. 1 talenta emas sama dengan 34 kilo. Tahukah Anda Gehazi mendapat 2 talenta perak? 2 talenta perak, bukan emas. Elisa bilang begini, sekarang kamu bisa beli kambing, domba, lembu sapi, kebun anggur, kebun buah-buahan. 2 talenta perak. Apalagi 1 talenta emas. Artinya segoblok-gobloknya saya, Tuhan kasih 1 talenta emas. Sebodoh-bodohnya Anda, Tuhan beri 1 talenta. Saya percaya jaminan untuk saudara berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Next saudara. Nah, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa damai sejahtera yang ditinggalkan? Roh Kudus. Dia roh damai sejahtera ditinggalkan di hati kita. Amin. Haleluya. Jadi tolak ukurnya apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Waktu Anda mau ada tawaran nggak damai, jangan lakuin. Jangan terusin. Anda mau kerja, ada 3 tawaran, 3-tiganya menerima Anda, mana yang Anda damai sejahtera? Jangan lihat dengan mata jasmani. Lot melihat dengan mata jasmani. Sodom Gomora seperti taman Tuhan. Wih, seperti taman Tuhan, hebat kan? Tapi ternyata keputusan Lot salah. Sampai akhirnya istrinya jadi tiang garam. Dan Lot menghamili anak-anaknya sendiri. Lahirlah Amon dan Moab. Boleh panggil Lot apa? Boleh panggil Lot opa. Kumaha maneh nawai. Nah itu dia. Next saudaraku. Nah, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Next saudara. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi Pak, siapa yang mengajar kita? Pengurapan yang ada dalam diri kita terus-menerus mengalir keluar. Jadi Bapak Ibu, dengar. Yang Yesus pernah berkata gini, Alkitab mengatakan dalam perjanjian di dalam kitab Raja-Raja, sebelum kamu tidak ada orang yang lebih hikmat dari Salomo, dan setelah kamu tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Betul, tapi Yesus berkata, yang ada di sini yaitu Yesus jauh lebih besar dari Salomo. Dan Yesus ada di dalam siapa? Dalam diri Anda. Anda bisa lebih berhikmat dari Salomo karena ada Yesus di dalam diri Anda. Katakan amin. Gak pandang Anda tamatan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Anda bisa lebih berhikmat dari Salomo karena ada roh hikmat, yaitu Yesus. Amin. Next, saudara. Nah, kita baca kemarin ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Betul. Nah, terus tandanya adalah berbahasa roh, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat berikutnya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, baca sama-sama, aliran-aliran air hidup. Jadi yang mengalir dari hati kita apa? Alir apa? Kenapa? Kita lihat ayat selanjutnya. Ia berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi roh itu belum diberikan sebab Yesus belum kembali kepada kemuliaannya di surga. Tetapi hari ini Yesus sudah kembali ke surga dan Roh Kudus itu diberikan kepada saudara. Katakan amin. Maka dari dalam hatimu akan mengalir pengurapan. Katakan amin. Akan mengalir apa? Roh Kudus. Akan mengalir apa? Aliran air hidup. Artinya apa? Kemanapun kamu pergi, ada aliran yang menghidupkan bisnis, keuangan, kesehatan dari dalam dirimu. Nah, tanda kita dipenuhi Roh Kudus adalah kita berbahasa roh. Maka yang belum berbahasa roh hari ini, saya berdoa Anda berbahasa roh. Gimana caranya? Mudah saja, gak usah Anda maju ke depan. Karena Roh Kudus sudah ada dalam dirimu. Anda tinggal buka mulut, Anda bicara gini. Ini yang belum berbahasa roh. Tuhan Yesus, baptislah aku dengan baptisan Roh Kudus. Sama-sama semua berkata, Tuhan Yesus, baptislah aku dengan baptisan Roh Kudus. Dan berikan aku karunia berbahasa roh. Setelah itu Anda ucapkan haleluya, 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 haleluya. Terus, saudaraku, sekeras mungkin. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam dirimu akan mengalirkan urapan, akan mengalirkan ucapan-ucapan bahasa-bahasa baru seperti yang Tuhan katakan. Dan bagi saudara yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh lebih keras lagi. Sebab saat Anda berbahasa roh, Anda sedang membangun tubuh, roh, dan jiwamu. Kekebalan kesehatan, kekebalan imun akan tercipta ketika Anda berbahasa roh. Jiwa Anda damai sejahtera. Kenapa? Anda sedang membangun jiwa Anda. Anda juga sedang membangun roh Anda. Nangkep? Bangkit berdiri, saudara. Di hati ini labah, di hati ini labah itu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau ku. Angkat tangan, katakan, di hati ini lalu mau, di hati ini labah ibu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada lagi di hati itu. Angkat kedua tanganmu. Yes Lord. Di
hati ini. Amin. Dimanapun ku dan berada, senantiasa kau. Sekali lagi, mari yang haus datang dan minum. Amin. Di hati ini lapar itu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau ada. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Di hati ini lalu persiapkan roti dan anggur Anda. Di hati ini labah itu, senantiasa kau di hati ini lalu mau. Roh Kudus mengalir ke Semarang, Cirebon, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Sekarang mengalir menjamah. Kau ada dimanapun kan berada, senantiasa kau ada. Dimanapun kan berada, senantiasa kau ada. Roh Kudus akan menyadarkan kamu tentang kebaikan Tuhan, menyadarkan dunia tentang dosa, dan menyadarkan kita akan pembebasan dari hukuman. Terima kasih Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah bukti cinta kasih Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Dengar baik-baik, mulai hari ini engkau sadar pengurapan yang ada dalam dirimu mengajar engkau, memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, Dia menuntun engkau dengan damai sejahteranya di dalam hatimu. Saat Bapak Ibu Saudara mengikuti damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus kepadamu sebagai bentuk kesaksian dalam hatimu, dan engkau mengikuti tuntunan itu, hal-hal baik, bahkan mujizat-mujizat besar, bahkan perkara-perkara hebat akan mengalir dalam kehidupan saudara. Dia roh damai sejahtera. Dengar bisnismen, para pedagang, ada banyak tawaran. Jika hatimu ada sebersit tidak damai, jangan teruskan.
sebab Dia menuntun engkau dengan damai sejahtera. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, sebab damai sejahtera Yesus yang ditinggalkan dalam dirimu. Terima kasih untuk malam ini Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami bisa lebih berhikmat dari Salomo, karena Yesus lebih besar dari Salomo ada di dalam diri kami. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.